Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Plus PGRI Cibinong kelas 12 IPA 5 akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sejak lahir hingga wafat. Anggota kelompok kami ada Ananda Anissa absen 2, Gica Puroto absen 10, Helmi Mujahid absen 11, Indah Maulida absen 12, Melsa Amrina absen 14, dan Novita Rahmasari absen 21. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang, yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Abdul Muthalib, ayah dari Abdullah, berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya, mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku, meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Namun, dalam perjalanan pulang setelah berdagang, Abdullah meninggal dunia. Aminah sangat berduka karena kehilangan suami yang sangat ia cintai. Wahai bayi yang ada dalam kandunganku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar seperti ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut tahun gajah. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad. Kehadiranmu mengingatkanku kepada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku, ucap Abdul Muthalib. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Setelah lahir, Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'idah untuk disusukan selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Keberkahan yang dirasakan keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad SAW. Belum genap usianya 4 tahun, Muhammad ikut mengembala kambing bersama saudaranya. Pada saat itulah peristiwa pembelahan Nabi Muhammad. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162, Rasulullah didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, lalu ditumpuk kemudian dikembalikan ke tempatnya. Di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan rekan terbaiknya, yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua, membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembiranya kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Walid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama ia bawakan dari Allah, yakni surat Al-Alaq ayat 1-4. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, itu kalangan Bani Hashim. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan penentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi.
Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya, bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Abu Bakar dan Abu Jahal menentang dakwah Rasulullah. Bahkan mereka sempat mengintimidasi para pengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad karena mereka takut yang diajarkan Nabi Muhammad itu hanya dapat merusak ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Banyak kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad, bahkan sampai ada yang nyogok ke Abu Thalib agar pembunuhan ini terjadi. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad, terjadilah peristiwa yang sangat menyedihkan. Wafatnya Nabi Muhammad pada bulan Syafar tanggal 11 dan diturunkannya wahyu Allah pada surat Az-Zumar yang artinya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun dan dia sebelum wafat mencari-cari ke rumah istrinya dan akhirnya dia menetap di rumah Aisyah dengan keadaan diam dan lemah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.